Mana kemarin yang bilang Pak Anies presiden TikTok? Ada yang bilang nyari gift lah buat dana kampanye. Akhirnya junjungannya ikut-ikutan juga kan? Gua kasihan sih sama yang nonton karena didiemin doang, di PHP-in doang. Dan banyak yang nonton sampai 30.000 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Gibran lagi ya. Yang mana kali ini akhirnya Gibran ikut live TikTok. Tentu saja hal ini membuat banyak keramaian ya. Dimana ketika itu Gibran live di TikTok justru mendiamkan penontonnya. Ya gimana enggak coba, Gibran lagi cukur tuh ya, lagi gunting rambut tapi dia sambil live TikTok ya. Mungkin ingin menyaingi Pak Anies Baswedan tapi mungkin beda cara ya. Tentu hal itu pun banyak komentar juga dari netizen ya yang mengatakan kalau kasihan dong yang nonton didiemin aja gitu. Dan isu-isunya kemarin juga ada ya kalau TikTok akan membatasi untuk yang live untuk politik dengan yang live reguler ya masyarakat biasa. Ya menurut gue juga ngapain sih harus dibatasi gitu ya. Soalnya kan ya politik ini kan apalagi capres ini kan yang memilih juga rakyat. Jadi harusnya ya nggak usah dibatasi gitu ya. Infonya sih begitu. Oke teman-teman, coba kita lihat ya videonya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Ini tadi gue nemuin video ini dan lucu sih. Ngapain juga bapak ini nyium pipinya. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan soal Gibran yang live di TikTok. Mana kemarin yang bilang Pak Anies presiden TikTok? Ada yang bilang nyari gift lah buat dana kampanye. Akhirnya junjungannya ikut-ikutan juga kan? Sorry. Viral, Gibran cukur rambut sambil live. Gua kasihan sih sama yang nonton karena didiemin doang, di PHP-in doang. Dan banyak yang nonton sampai 30.000 orang. Orang ya, bukan buzzer. Lu tahu gak sih film horor yang diem tiba-tiba ngagetin? Dar, food estate gagal, dar, IKN gagal. Maksud gua tuh, lu tuh Gibran calon yang lebih muda dari calon lainnya. Kok bisa lu dikalahin sama Anies untuk diskusi tentang hal anak muda? Lu seolah-olah kayak memang belum kompeten untuk diskusi tentang anak muda, apalagi diskusi tentang ide-ide bangsa lainnya. Lu tuh terlalu maksa, mending mundur deh. Wah, lumayan komentar yang menohok ya dari Mas Husen ya. Tapi bener juga sih apa yang kata dia ya. Masa kalah sih sama Pak Anies yang jarak umurnya beda jauh dengan Gibran, yang harusnya Gibran bisa berbicara dengan mayoritas Gen Z di TikTok ya. Harusnya lebih enak lagi gitu ya daripada Pak Anies yang memang notabene-nya sudah tua gitu ya. Tapi nyatanya justru malah dicuekin aja nih, gimana nih. Aduh, dan juga kata Kang Haji Kohar tadi itu ya, banyak yang mengatakan kalau Pak Anies berkampanye di TikTok karena modal yang minim, tapi nyatanya junjungannya pun ikut juga main live di TikTok. Ya walaupun kalau misalnya ada yang bicara ya tapi kan nggak kampanye dan lain sebagainya ya, tetaplah namanya juga ini tahun politik dan mau nyapres ya tetaplah. Itu salah satu trik kampanye juga. Nah di video selanjutnya mengenai nanti malam kan kita akan melihat debat presiden ya. Dan tentu juga kita akan menantikan debat cawapres yang akan mendatang ya. Nah ini ada video di mana Gibran diwawancarai mengenai jika nanti debat cawapres lagi apakah akan ada singkatan atau tidak. Dan ketika itu pun Gibran hendak bermain futsal ya, menggunakan sarung dan kaos warna biru dengan bertuliskan Samsul. Sepertinya sudah mulai nyaman sih dengan nama Samsul ini. Apa kita panggil Samsul saja ya? Sepertinya lebih familiar ya. Coba kita lihat videonya. Terkait ini KPU itu ada aturan bahwasannya jika tidak boleh menyebutkan singkatan, kalaupun menyebutkan singkatan. Saya ngikut aturan KPU aja ya, itu aja. Kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa ya. Saya ngikut aturan KPU. Ya nanti silahkan juga sebelum saya naik panggung, nanti saya di X-ray atau apalah biar untuk mengecek ya. Biar Om Roy Suryo puas ya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka Sabtu pagi mengisi kegiatannya dengan bermain futsal di Cirebon, Jawa Barat.
Dalam pertandingan tersebut, Gibran mengenakan sarung serta menggunakan kaos jersey bertulis nama di belakangnya Samsul. Para pemain juga meneriakan yel-yel nama Gibran dan nama Samsul sebelum dimulainya pertandingan. Ya, sepertinya Gibran sudah merasa nyaman ya dengan panggilan Samsul. Sampai-sampai Kaisang sendiri membuat baju yang bertuliskan Samsul ya. Ya oke lah kalau begitu kita panggil saya Samsul ya. Kayaknya memang lebih familiar dan lebih asik aja ya, biar nggak terlalu tegang gitu loh. Oke, kita lanjutkan videonya. Ada loh orang ikut kompetisi ya kan. Terus dia ngelanggar ini, semua orang tahu dia ngelanggar. Terus dilaporkan dong sama pengawas kompetisi, dipanggil dia pakai surat. Sini kau bro, sini kau punya salah. Terus jawabannya dari tim pendukungnya gini, kau pengawas jangan banyak kali gaya kau. Salah kau cara manggilnya itu, kau kami laporkan ke DKPP kau itu. Tahu lah ya kan mana pendukungnya, pendukung yang pakai walaupun itu nggak pakai karena lagi dia dukungnya. Walaupun kayak gitu tetep. Kalian masih ingat tentang Prabowo yang nantinya akan mengimpor sapi. Dan hal ini pun banyak dikomentari oleh para netizen ya. Begitu juga dengan Pak Ndul. Kita lihat videonya. Kalau dari persiapannya dari TKN kan ini kan untuk ke depan. Jadi awalnya tentu nggak bisa langsung melakukan tanpa impor sapi. Ya, tapi kan ke depannya nggak impor, tapi itu kan akan beranak pinak. Akan beranak pinak dan tentu akan mendatangkan manfaat yang jauh lebih besar. Kita nggak akan pernah mulai ya, kalau hanya sekedar kita pertentangkan semua ide-ide besar itu dengan hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Ya. Pak Ndul, Ya mas. ada wacana untuk import 1 sampai 1,5 juta sapi untuk susu gratis, itu gimana Pak? Bagus itu mas. Dalam ilmu SOP buntu teologi ini masuk dalam sub action atau submarine. Oh no. Istilahnya itu subwoofer dari program hilirisasi sapi dan huluisasi sapi. Ilmu ini ditemukan oleh teman saya mas, di PBB sana, di Dewan Animal Planet. Lah kandangnya Pak? Mengingat, menimbang dan memutuskan bahwa sapi perah itu termasuk jenis yang eksklusif, eksekutif, business class, tarif biasa itu, non AC. Maka berdasarkan kalkulasi itu, satu sapi hanya butuh 1,5 kali 2 meter persegi, hanya butuh 4,5 juta meter square. Sebenarnya ini bisa diminimalisasi mas dengan kandang temuan saya, yaitu kandang tumpang sari atau kandang tumpang tindih, kandang tumpang-tumpangan. Oh no. Istilahnya itu kandang open BO style. Tapi nanti kasihan sapi yang paling bawah, pasti tidak rupo sapi nanti mas. Lah pakannya Pak? Mudah itu, mengingat, menimbang, memutuskan bahwa sapi perah itu eksklusif, eksekutif, tarif biasa non AC, tidak patas. Maka sapi perah perlu dikasih rumput gajah. Satu sapi hanya butuh kira-kira 1 meter persegi per hari. Ya istilahnya sapinya kita kasih pengertian untuk prihatin lah, untuk istilahnya setengah puasa. Maka kita butuh 1,5 juta meter persegi untuk nanam rumput gajah, untuk kebutuhan makan per hari. Nah, rumput gajah itu bisa dipanen setelah 40 sampai 60 hari. Jadi tinggal mengalihkan saja mas. Mudah kok, mudah. Lahan kandangnya Pak, lahan pakannya
Dari mana itu, Pak? Nebang hutan. Mudah kok. Sekali lagi, mudah ini Mas, mudah. Jadi Pak Ndus setuju dengan wacana impor sapi, Pak? Enggak. Lah solusinya gimana, Pak? Pilih Ganjar Mahfud. Mereka ahlinya ahli. Oke. Aduh, ngakak sih ya Pak Ndul. Kalau pada akhirnya tidak setuju, ngapain dari tadi ngomong panjang lebar? Ah, lucu, kocak nih. Kita punya program makan siang gratis. Artinya apa? Binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Tapi sekali lagi, Pak, program makan siang gratis ini adalah untuk di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Mau ngasih makan aja harus jadi presiden dulu. Itu pun dari pajak. Pajak yang dinaikkan untuk ngasih makan rakyat. Anak-anak rakyat. Katanya seluruh Indonesia ibu-ibu masak untuk makan siang gratis. Dari pajak. Yang lucunya itu kok masih ada orang percaya gitu loh. Sebodoh-bodohnya saya tahu itu cara korupsi juga itu. Nanti 1-2 kali nyampe ke rakyat makanan itu. Bahan-bahannya beras, bahan pokok lain-lainnya. Dan 1 kali 2 kali nyampe memang. 3 kali 4 kali ya masuk ke kantongnya. Gitu. Makanya banyak itu caranya itu calon pemimpin itu untuk mengambil uang rakyat. Yang herannya aku itu sama yang percaya itu loh. Sama pendukungnya itu loh. Yuk makan. Bisa unggah video tumpukan minyak goreng bansos di gudang malah dikasih stempel paslon 02. Lah bansos itu kok ada stempel 02? 02 RT 2 apa RW 2 itu? Harusnya Republik Indonesia ya. Karena buat rakyat Indonesia, bukan rakyatnya pemilih 02. Oke teman-teman semua, gimana menurut kalian video-video yang telah gue sajikan untuk malam hari ini? Jangan lupa berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk saksikan malam ini debat capres yang tentunya bikin seru dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Dan tidak lupa juga kita pastinya menunggu debat cawapres ya. Yang kita harapkan adalah nantinya akan mempertunjukkan gagasan dan narasi yang lebih top lagi. Terus diuji, mantap betul pokoknya. Oke teman-teman semua, sekian dari gue Prayoga Muhammad. Jangan lupa untuk like, subscribe juga channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.